cukup. Saya ingin ke spot. Teman-teman bisa melihat ini tampilan spot. Ya, saya sebelum ke situ ingin menampilkan ini dulu. Nanti akan saya share di Spada karena kita course-nya sudah berubah LMS-nya di Spada untuk selanjutnya sejak kemarin, sejak pekan yang lalu. Akan saya share video terkait spot ini yang sudah saya sampaikan di tahun yang lalu, masih belum banyak perubahannya. Akan saya sampaikan beberapa perubahannya di pertemuan kali ini. Jadi saya hanya akan melengkapi di video yang nanti akan saya simpan. Kalau yang sudah akses videonya di YouTube saya, ya tinggal melanjutkan berarti. Oke, teman-teman. Jadi ini spot.upi.edu. Ini saya sampaikan juga di video yang tahun lalu saya buat. LMS Spot ini adalah singkatan dari sistem pembelajaran, yang ada singkatannya, Sistem Pembelajaran Online Terpadu atau SPOT. Jadi SPOT ini bukan, ya akronimnya titik kebetulan, tapi sebetulnya adalah kepanjangan dari Sistem Pembelajaran Online Terpadu. Dan kemudian di dalamnya ini adalah institutional use only, artinya hanya digunakan oleh orang UPI, tidak bisa digunakan oleh orang selain UPI. Jadi institutional use only. Kemudian yang kedua, integrated database. Jadi karakteristik khas dari Spot ini, database-nya tidak terbuka. Tidak seperti tadi di Khan Academy misalkan, atau di LMS-LMS yang lain yang course-nya, yang mata kuliahnya, yang mata pelajarannya bisa dibuka sesuka hati. Yang bisa dibuka sesuka hati, dan kemudian siswanya pun bisa di-enroll sesuka pengajarnya. Atau siapapun boleh bergabung. Seperti yang saya jelaskan di pekan yang lalu. Di Spada atau Moodle, itu kan teman-teman enroll. Oh ya, sebagai report ini yang enroll belum semuanya. Kemarin saya cek baru 43. Ini tolong yang belum enroll ke Spada, segera enroll ke Spada. Informasi enrollment-nya ada di grup koordinator. Para koordinator mohon untuk menyampaikan. Yang ketiga ada single sign on. Single sign on ini karena untuk di Spot semua sivitas akademika UPI tinggal mengakses Spot dengan menggunakan akun yang sudah dimiliki masing-masing. Dan untuk ini sebagai juga himbauan kepada teman-teman, akun SSO-nya tolong untuk jangan di-share ke sembarang, jangan di-share ke siapapun karena itu milik teman-teman sendiri. Kecuali ke orang tua, kalau ke orang tua masih agak boleh. Barangkali SSO punya teman-teman mau dipakai untuk melihat kode bayar gitu ya oleh orang tua, silahkan dikasih. Tapi ke selain orang tua atau wali, mohon untuk tidak diberikan. Ke orang tua juga sebetulnya kalau orang tuanya mengerti, tidak harus diberikan pun sebetulnya tidak apa-apa. Oke, jadi ini SSO, menggunakan SSO untuk ke semua aplikasi termasuk ke Spot. Ini menggunakan satu username dan satu akunnya. Ini apa? Mobil didorong. Kelapa. Kelapa. Mogok. Oke, kita lanjut. Objek manajemennya, nah ini yang sebetulnya sudah disampaikan. Ada 4 sama ya. Ada administration, learning material, learning strategy, dan evaluation. Teman-teman coba perhatikan di Khan Academy yang tadi disampaikan oleh teman-teman di Digital C. Administratifnya tadi ada disampaikan terkait dengan akun peserta didik, bahkan sampai ke historinya gitu ya. Kemudian learning materialnya ada yang berupa tes, ada yang berupa video gitu ya. Kemudian learning strateginya tadi dengan menggunakan assessment as learning gitu ya. Kemudian evaluation-nya juga tadi ada, dan hasil evaluasinya juga bisa dilihat langsung per siswa. Nah, kalau di Spot
Kurang lebih nanti akan saya perlihatkan. Baik dari segi administrasi, learning material, learning strategi, dan evaluasi. Saya akan langsung perlihatkan saja. Teman-teman, untuk masuk ke spot, nah ini agak sedikit berbeda. Tampilan spot yang tahun ini dengan yang tahun yang lalu, tahun 2020 awal, ini agak sedikit berbeda. Tampilannya langsung seperti ini, loginnya di sini. Ketika diklik, sama seperti yang punya teman-teman. Yang ingin saya perlihatkan di fitur spot pada penyampaian kali ini adalah di posisi kami sebagai dosen. Saya ingin memperlihatkan, karena yang kita pelajari adalah mata kuliah manajemen sistem pembelajaran digital. Dan ini spot salah satu LMS yang digunakan. Nah, ini yang pertama teman-teman bisa lihat ada pengumuman. Pengumuman ini tidak dibuat oleh dosen, pengumuman ini dibuat oleh admin dan hanya bisa dilihat oleh dosen seharusnya. Nggak tahu, teman-teman melihat angket ini juga nggak, pengumuman ini juga nggak? Kalau saya pikir sih seharusnya tidak. Nah, berikutnya ini tampilan awalnya. Ini tampilan awalnya. Jadi teman-teman dosen, semua dosen itu akan melihat profilnya terlebih dahulu. Dan kemudian ada dua menu. Nah, ini menu yang sebetulnya agak baru. Arsip perkuliahan. Arsip perkuliahan ini isinya adalah serangkaian mata kuliah yang sudah disimpan, kebetulan datanya diambil sampai tahun 2019. Jadi yang sebelum itu tidak dimasukkan. Karena strukturnya sedikit berbeda. Karena yang sebelum 2019 semester awal itu spotnya masih spot versi yang lama. Nah, spot versi yang baru sejak 2019 semester 1 atau artinya sudah tersedia sejak September atau Agustus 2019. Itu ada di sini dan bisa diambil lagi, bisa dilihat lagi mata kuliah apapun. Ini fitur yang baru. Nah, ini mata kuliah saya yang dulu, ini bisa diambil lagi dan bisa langsung dipasangkan. Ini untuk arsip. Nah, kemudian untuk daftar mata kuliah. Nah, ini serunya spot. Tidak perlu lagi setting mata kuliah, tidak perlu lagi setting peserta didik atau audiens karena semuanya sudah tersedia. Karena tadi database-nya merujuk pada database SIAK ya, yang dimiliki oleh kampus kita. Dan ini adalah mata kuliah yang diampu oleh saya di semester sekarang. Nah, saya ingin memperlihatkan bagaimana sebetulnya merancang mata kuliah yang ada di spot. Supaya teman-teman bisa tahu. Spot kebijakan penggunaan spot hingga sekarang dari sejak 2019 ini berbasis pada RPS. Saya akan perlihatkan salah satu mata kuliah saya yang masih kosong. Nah, ini karena sebetulnya seharusnya tidak seperti ini. Ini kebetulan coincidence yang sangat bagus. Nah, teman-teman, dosen tidak bisa membuat kelas di spot kalau tidak menginput RPS. Maka yang pertama yang harus dilakukan oleh dosen adalah menginput RPS atau melakukan entry RPS. Klik entry RPS, maka akan diperlihatkan kolom-kolom yang sifatnya wajib untuk diisi. Misalkan, deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran atau CPPS, CPM atau capaian pembelajaran mata kuliah, dan daftar rujukan atau referensi. Nah, ini adalah isian-isian yang wajib diisi, Oke, sementara kita akan coba isinya di mana? Simpan dulu. Isinya di sini. Oke. Sementara saya akan perlihatkan beberapa oke, sebentar, ini ada di sini kayaknya. Oke. Nah, sementara saya akan coba masukkan RPS yang mata kuliah lain yang sudah ada di sini ya. Nah, ini saya langsung ambil dari sini saja. Oke, kita mata kuliahnya pengembangan manajemen sistem pembelajaran digital. Ini untuk sekedar contoh ya. Oke, karena ini mata kuliah yang lain. Ini deskripsi mata kuliahnya, misalkan saya paste. Kemudian CPPS-nya juga misalkan saya
ambil CPPS ya. Ini CPPS itu apa Pak? CPPS itu capaian program studi yang dirujuk. Jadi setiap program studi di UPI punya capaian pembelajaran program studi yang jumlahnya berbeda-beda setiap program studi, dan kemudian itu nanti dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk menyusun CPM. Untuk menyusun daftar mata kuliah dan menyusun CPM. Nah, ini CPM itu capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi ini khas di mata kuliah apa namanya di setiap mata kuliah ini berbeda. Kemudian daftar rujukan ini juga di setiap mata kuliah tentunya punya rujukan yang berbeda. Ini disarankan, ini tulisan daftar disarankan menggunakan 1.2 dan seterusnya. Kenapa? Supaya nanti mempermudah penggunaan atau pemilihan rujukan yang ada di detail RPS. Nah, setelah diisi kemudian disimpan, ini contoh yang sudah terisi misalkan, dan kemudian setiap dosen harus mengisi detail RPS. Detail RPS ini akan menentukan jumlah pertemuan. Jadi kalau di sini disetting hanya 1 pertemuan, maka yang akan terlihat di spotnya itu hanya 1 pertemuan. Dan bisa ditambah, bisa diedit seterusnya. Maka misal contoh kita coba satu detail. Misal untuk perkuliahan kita terkait dengan hari ini, misalkan. Yang pertama, indikator capaian pembelajarannya adalah mahasiswa dapat menerapkan manajemen pembelajaran menggunakan LMS. Materinya atau bahan kajiannya, misalkan manajemen pembelajaran menggunakan LMS, sport. Nah, gitu. Bentuk pembelajarannya kalau dalam konteks daring sekarang biasanya yang ditanyakannya apakah sinkronus atau asinkronus, kemudian metodenya dengan menggunakan metode apa. Kita kali ini menggunakan bahasa Indonesia sinkronus dengan menggunakan metode seminar. Waktu durasinya 100 menit misalkan, sebetulnya kita 150 seharusnya. Tugas dan penilaian misalkan resume, rujukan diisi sesuai dengan nomor yang tadi, misalkan 1 sampai 12. Waktu perkuliahan ini sama dengan waktu akses. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan di materi yang punya saya, kalau di dashboard teman-teman muncul itu selalu 1970. Jadi kalau dikosongkan ini akan tanggal 1 bulan 1 tahun 1970. Tapi kalau misalkan kita isi yang ini tanggal 15 misalkan besok atau hari ini pukul 15 itu, ketika disimpan maka apapun yang saya simpan di pertemuan ini hanya bisa dilihat nanti mulai pukul 15. Kita coba lihat ketika selesai. Ketika klik selesai, teman-teman akan lihat bahwa yang ada hanya 1 pertemuan. Yang ada hanya 1 pertemuan. Dan di setiap pertemuan ini ada judulnya manajemen pembelajaran menggunakan LMS Spot. Dan di setiap pertemuan ini nanti ada detail yang bisa kita lihat. Nah, sebelum ke detail, ini untuk merubah RPS, lihatnya ke sini. Untuk melihat mahasiswa yang mengontrak mata kuliah ini, nah ini makanya penting untuk teman-teman bisa memahami penggunaan spot. Siak itu kalau teman-teman yang belum update itu yang tidak bisa masuk ke spot itu berarti belum masuk daftar mahasiswa di sini. Dan nanti ada daftar nilai, ada BAP, ada rekap kehadiran, dan ada pengumuman. Nah, pengumuman ini fitur yang baru. Pengumuman ini adalah fitur yang baru yang bisa dikeluarkan. Sudah tadi. Nah, ini bisa pengumuman baru. Setiap dosen bisa mengeluarkan pengumuman baru. Oke.
Kemudian teman-teman, saya back. Apa saja isinya? Pertemuan pertama kita lihat detail. Nah, di setiap pertemuan, bukan hanya di pertemuan pertama, di setiap pertemuan akan ada tampilan seperti ini di dosen. Ada materi, ada tugas, ada evaluasi, dan ada diskusi. Nah, kalau tombolnya berwarna merah, ini artinya kosong. Tapi kalau tombolnya berwarna biru, ini artinya ada isinya. Materi, setiap materi ini terdiri dari beberapa jenis materi yang bisa diunggah. Dosen bisa mengunggah, ada bentuknya teks, ada bentuknya file, ada bentuknya URL, dan ada bentuknya video. Di mata kuliah dengan saya, hampir semuanya pernah digunakan. Yang paling jarang tuh teks. Yang paling jarang tuh teks, karena tidak ada lampirannya, isinya saja teks. Sedangkan di mata kuliah yang lain, tetap ada deskripsi, tapi kemudian juga ada bisa file untuk file, bisa URL untuk URL, ini yang paling sering saya pakai, yang URL, bisa video untuk video. Dan untuk video, untuk meringankan server kita menggunakan videonya di YouTube, dan YouTube itu sangat powerful sekali untuk digunakan. Makanya saya sarankan ke teman-teman juga mahasiswa untuk masing-masing kelas lah setidaknya punya channel YouTube masing-masing. Kemudian ini untuk materi. Kemudian untuk tugas teman-teman bisa lihat beberapa variasi tugas yang bisa ditambahkan. Ada 2 jenis tugas, ada tugas yang sifatnya online dan tugas sifatnya offline. Ini sama dengan di Moodle. Di Moodle pun sama. Ada tugas yang sifatnya online, artinya pengumpulannya lewat LMS. Ada yang offline, bisa jadi hanya sebagai pengumuman saja. Pengumuman ada tugas. Pak, kenapa Bapak jarang menggunakan fitur ini? Karena fitur tugas itu di spot untuk setiap database-nya tidak nyambung antar setiap kelas karena berbeda-beda. Jadi saya harus mengetik satu persatu. Sedangkan di materi itu bisa diambil. Jadi tadi saya lupa. Ya, kalau ini tidak, fiturnya hanya ada tambah tugas saja. Tapi kalau di materi ini ada fitur ambil dari bank materi. Jadi nanti balik-balikin isinya apa? Oke. Apa? Jadi kalau di materi ini ada bisa ngambil dari bank materi, dan kebetulan untuk mata kuliah ini bank materinya kosong. Jadi bank materi ini terikat kepada setiap mata kuliah, kepada setiap mata kuliah. Jadi kalau yang banyak update-nya mata kuliah pasti bank materinya banyak. Kemudian evaluasi, ini juga sama. Jadi teman-teman lihat, tadi kan ada 4 ya, ada evaluasi, ada administrasi, ada materi, ada strategi, dan ada evaluasi. Nah ini untuk bagian evaluasi, ini bisa juga secara langsung buat tes di sini. Pak, kenapa Bapak nggak pernah bikin tes di sini? Tes di sini sementara masih cukup sederhana, sedangkan yang saya expect yang lebih kompleks dari itu. Dan kebetulan untuk standar minimalnya menggunakan ya nanti habis ini. Iya nanti mau. Ya. Nanti malam. Ya. Iya keren. Oke. Ada 3 jenis yang bisa digunakan, ada kuis, ada UTS, dan juga ada UAS. Ya ini tesnya, dan tesnya pun misalkan ini tesnya UTS, kemudian keterangannya kita kosongkan, mulainya saat ini sampai selesainya juga besok misalkan, ini terus disimpan. Nanti ada pilihan yang bisa digunakan, ada soal esai dan ada soal pilihan ganda. Nah, sementara yang bisa digunakan di spot ini adalah 2 jenis ini. Mungkin dosen lain yang menggunakan spot pernah ada yang menggunakan ini. Beginilah tampilan di belakang layarnya. Begini tampilan di belakang layarnya. Kemudian yang berikutnya ada monitoring. Nah ini monitoring nanti di video juga diperlihatkan sangat baik untuk memperlihatkan bagaimana
kita bisa berkolaborasi antara dosen dan mahasiswa terkait dengan bagaimana mengukur kehadiran. Ya, ini salah satunya yang digunakan untuk administrasi. Nah, monitoring ini terhubung dengan RPS. Jadi kalau monitoringnya cuma satu, maka di sininya juga cuma satu. Di sininya juga hanya satu. Bahan kajian ini hanya satu. Dan ini terkait dengan RPS yang dibuat. Kemudian diskusi ini sama seperti yang di Spada. Ini buat topik baru, nanti akan muncul misalkan topiknya. Topik tentang ini. Apakah iya? Misalkan. Kemudian nanti ini disimpan dan akan akan dimunculkan di bagian bawah sini. Nah, dan tinggal menunggu respon dari teman-teman. Tinggal menunggu respon dari teman-teman, dari mahasiswa. Ya. Pun dosen sendiri sebetulnya bisa memberikan komentar tambahan. Oke, itu untuk fitur-fitur yang dimiliki oleh Spot. Dan ada satu fitur yang sebetulnya ini menjadi fitur tambahan yang sangat bagus. Dan ada satu fitur yang sangat bagus yang terdapat di Spot, yaitu namanya conference. Ini jarang saya gunakan. Tapi dosen lain di mata kuliah lain termasuk cukup sering digunakan. Ini namanya conference. Conference ini adalah untuk menandai adanya tatap maya dengan menggunakan Google Meet. Ya, tinggal diklik untuk buat jadwal. Ini terhubung dengan Google account-nya yang dimiliki oleh dosen. Misalkan, nih yang punya saya, ini sinyalnya kurang begitu bagus. Apa sisanya kapan? Sebentar lagi. Oh, sore ya. Nah, ini dia. Misalkan hari ini tanggal 14 mulainya jam 3.00 PM gitu ya. Nanti selesainya ini enggak muncul. Nah, muncul selesainya 3.30 PM. Kemudian simpan. Nah, seketika disimpan, setelah disimpan, ini akan diminta untuk sinkron dengan Google account. Kalau yang belum sinkron, jadi kebetulan saya mungkin baru login lagi, sehingga diminta untuk sinkronisasi dengan akun Google-nya kembali. Nah, ini kalau sudah muncul tampilan seperti ini, tinggal di allow saja. Kalau sudah di allow, maka kemudian akan muncul link Google Meet-nya di Spot. Dan ini bisa diakses oleh teman-teman, oleh masing-masing kelas. Sehingga ketika akan dimulai, ini tinggal diklik dan langsung terhubung ke Google Meet. Dan teman-teman, setiap individu juga tinggal ngeklik di sini. Nah, saya termasuk salah satu yang jarang menggunakan fitur ini, tapi ini fitur yang bisa digunakan dan termasuk baru. Ini baru satu semester ini. Semester yang kedua berarti sekarang ada fitur Google Meet. Semester kemarin di pertengahan semester baru muncul. Jadi sebetulnya Spot secara umum sudah sangat powerful dengan punya fitur-fitur yang juga sangat lumayan kaya dan terus berkembang. Dan yang paling penting ini developernya Direktorat TIK UPI. Sehingga kami di Direktorat TIK ini punya kemampuan untuk memonitor perkembangan penggunaan Spot
contohnya seperti ini saya perlihatkan. Ini termasuk salah satu yang baru jarang diperlihatkan. Ini semester sekarang, ini statistiknya semester sekarang. Ada 974 dosen dengan 3.831 mata kuliah dan 22.190 mahasiswa. Untuk semester sekarang secara spesifik, oke, bukan di situ. Untuk semester sekarang, misalkan rekap aktivitas. Suara apa? Nah, ini dia per fakultas gitu ya, per fakultas, kita lihat di Cibiru, ada apa saja itu? Teks. Nah, ini materi teks ada 118, materi file ada 900, materi video 214, URL ada 582. Ini kelihatan. Kalau di Cibiru trennya dosen lebih suka menggunakan materi URL dengan materi file. Berbeda dengan di tempat yang lain, misalkan di FPOK hanya lebih senang menggunakan materi yang sifatnya file. Pun demikian di FPP. Di tempat lain agak sedikit berbeda. Tapi secara umum materi file ini menjadi materi yang paling banyak digunakan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan